Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kesehatan, kesempatan senantiasa diberikan kalian semua sehingga bisa beraktivitas seperti biasa guna menuntut ilmu untuk mendapatkan kemanfaatan, kebarokahan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenai tentang alkena. Lah di sini yang akan kita bahas adalah mengenai tentang keisomeran. Ya, keisomeran. Kalau kemarin tata nama, bagaimana aturan cara memberikan nama pada golongan alkena. Nah, di sini untuk isomer, ya. Jadi isomer yang kita bahas adalah isomernya alkana. Perlu kita ketahui bahwa isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Itulah definisinya isomer, atau singkatnya rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Mengenai tentang macam isomer sendiri, bukan pada alkena, jadi keisomeran itu dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama yaitu isomer struktur dan yang kedua adalah isomer ruang. Apa itu isomer struktur? Keisomeran karena perbedaan struktur. Sedangkan keisomeran ruang, keisomeran karena perbedaan konfigurasi atau rumus molekul dan struktur yang sama. Kemudian untuk keisomeran struktur sendiri itu dikelompokkan menjadi dua. Ada isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer kerangka yaitu jika rumus molekul sama tetapi rantai induknya atau kerangka atom berbeda. Sedangkan isomer posisi, rumus molekul dan rantai induknya atau kerangka atom sama tetapi posisi cabang atau gugus penggantinya berbeda. Sedangkan keisomeran gugus fungsi itu letak posisi gugus utamanya berbeda. Yang kedua macam isomer adalah isomer ruang. Nah, isomer ruang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Adapun isomer geometri adalah keisomeran karena perbedaan arah atau orientasi gugus tertentu dalam molekul dengan struktur yang sama. Sedangkan isomer optik adalah isomer yang terjadi karena perputaran sudut polarisasi. Itulah penjelasan mengenai tentang macam isomer. Nah, di sini ya, untuk alkena itu isomernya yang terjadi diantaranya adalah isomer rantai. Ya, perhatikan contoh daripada isomer rantai yang terjadi pada alkena. Ada rumus molekul C7H14 dibuat dua rumus struktur. Yang pertama rumus strukturnya diberi nama 2-etil 1-pentena. Sedangkan yang kedua diberi nama 3-etil 1-pentena. Jadi gugus alkilnya terletak pada nomor yang berbeda. Meskipun rumus molekulnya sama yaitu C7H14. Maka peristiwa yang seperti ini dinamakan dengan isomer rantai. Nah, isomer yang terjadi pada alkena itu diantaranya ada isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri. Untuk yang kedua, isomer posisi itu adalah rumus molekul sama, rantai sama, posisi rangkap yang berbeda. Contohnya, rumus molekulnya C7H14 dibuat dua rumus struktur dengan nama. Yang pertama adalah 2-etil 1-pentena, yang kedua adalah 2-etil 2-pentena. Berarti ini alkenanya terletak pada nomor 1 dan 2. Inilah yang membedakan posisi untuk golongan alkena. Kemudian yang ketiga yaitu isomer geometri. Isomer geometri adalah rumus molekul sama, rantai sama, posisi rangkap sama, tetapi bentuk ruang yang berbeda.
Contohnya rumus molekul C4H8. Nah, rumus strukturnya ada dua, yaitu cis sama tran. Yang pertama adalah cis 2-butena dan yang kedua adalah trans 2-butena. Apa yang membedakan antara cis dengan tran? Untuk cis ini ya, jadi keadaan diagonalnya, diagonal itu berarti silangnya itu untuk sudut yang atas itu lebih berat, sedangkan sudut yang bawah untuk membentuk diagonalnya itu adalah yang ringan. Sehingga di sini CH3 berdiagonal dengan H, yang sebelah kanan CH3 juga berdiagonal dengan H. Maka posisi yang seperti ini dinamakan dengan cis 2-butena. Sedangkan untuk trans itu diagonalnya yang sudut atas itu berat ya, di sini adalah C3H, sedangkan untuk yang diagonal bawah, sudut bawah itu juga berat yaitu CH3. Dan kemudian diagonal sebelah kanan ringan sama ringan. Jadi pengelompokannya ya, kalau cis itu ringan sama berat, kemudian kalau trans itu berat sama berat, ringan dengan ringan. Itulah cara membedakan antara posisi cis dan posisi trans ya. Nah, jadi itulah tiga macam daripada isomer yang terjadi pada alkena. Demikianlah untuk pertemuan kali ini, cukup sampai pada materi isomer yang dimiliki oleh alkena, dan pertemuan berikutnya kita lanjutkan mengenai tentang reaksi-reaksi pada alkena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.